Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Orfa Takia Faya Zaharias dengan NPM 160 110 230008. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai relationship of tooth size and available space during the mixed dentition atau analisis mixed dentition. Yang dimana analisis mixed dentition ini membentuk bagian penting dari ortodontik, membantu menilai jumlah ruang yang diperlukan untuk penyelarasan gigi pada dunia ortodontik. Berikut merupakan topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu prosedur in the mandibular arch, yang kedua prosedur in the maxillary arch, dan yang ketiga mixed dentition analysis. Tahap yang kedua yaitu menentukan jumlah ruangan yang dibutuhkan untuk penyelarasan gigi insisif, serta mengatur pengukur boleh ke nilai yang sama dengan jumlah lebar gigi seri tengah kiri dan gigi seri lateral kiri. Nah, pengukuran ini dilakukan dengan cara menempatkan satu titik pengukur di garis tengah dengan puncak alveolar di antara gigi seri tengah dan biarkan titik lainnya di sepanjang garis lengkung gigi di sisi kiri. Lalu, kita akan membuat tanda pada gigi atau gips yang tepat di mana permukaan distal gigi insisifus lateral akan berada setelah diluruskan. Nah, ulangi proses ini untuk sisi kanan lengkungan. Nah, jika evaluasi sefalometrinya menunjukkan isi siklus mandibular terlalu jauh ke labial, ujung pengukur boleh ditempatkan di garis tengah tetapi digerakkan secara lingual dalam jumlah yang cukup untuk mensimulasikan tegaknya gigi insisifus yang diharapkan seperti yang ditentukan oleh evaluasi sefalometri. Tahap yang ketiga yaitu menghitung jumlah ruang yang tersedia setelah pelurusan, yang dimana dengan cara ukur jarak dari titik yang ditandai pada garis lengkung yang sudah dilakukan pada tahap kedua ke permukaan mesial molar permanen pertama. Nah, dapat kita lihat juga di gambar di bagian yang ditandai dengan huruf A, jarak ini adalah ruang yang tersedia untuk gigi taring dan dua gigi bikuspid atau premolar, dan untuk penyetelan molar yang diperlukan setelah gigi seri diselaraskan. Kemudian, catat data untuk kedua sisi pada formulir mixed dentition analysis seperti gambar di samping. Baiklah, selanjutnya tahap keempat yaitu memprediksi ukuran lebar gabungan dari kuspid mandibula dan bikuspid. Nah, pada tahap ini terdapat dua metode yang dilakukan, yaitu long method atau metode panjang dan short method atau metode pendek. Nanti di sana juga akan dijelaskan mengenai analisis gigi campuran. Metode untuk memprediksi ukuran lebar gabungan itu yang pertama melakukan metode panjang. Nah, prediksi lebar gabungan kuspid, bikuspid pertama, dan bikuspid kedua dilakukan dengan menggunakan grafik probabilitas. Di sini dapat ditemukan di kolom kiri grafik nilai yang paling mendekati jumlah lebar 4 gigi seri mandibula. Sedangkan di sebelah kanan adalah deretan angka yang menunjukkan rentang nilai untuk semua ukuran kuspid dan bikuspid yang akan ditemukan untuk gigi seri dengan ukuran yang ditunjukkan. Sebagai contoh, perhatikan bahwa untuk gigi seri dengan lebar gabungan 22 mm, lebar kaspid dan bikaspid mandibula yang dijumlahkan berkisar 22,6 mm pada tingkat kepercayaan 95% hingga 187 mm pada tingkat kepercayaan 5%. Ini berarti dari semua orang yang gigi insisif mandibulanya berukuran 22 mm, 95%-nya akan memiliki lebar kuspidnya dengan total 22,6 mm atau di bawahnya. Berikutnya itu ada metode singkat atau metode pendek, di mana metode ini lebih pendek daripada metode panjang yang disebutkan tadi, tetapi dia kurang tepat dan tidak memungkinkan untuk seksual dimorfisme dengan akurasi setimbang. Untuk prosedur dari metode pendek ini, yang pertama, tambahkan lebar gigi seri rahang bawah dan dibagi dua, lalu nilai yang diperoleh tambahkan 10,5 mm untuk memprediksi gabungan lebar kaspid dan bikaspid mandibula
dan 11,0 milimeter untuk memprediksi lebar gabungan dari gigi taring rahang atas dan bikaspid. Berikutnya merupakan, adanya pengukuran analisis gigi campuran. Nah, dapat kita lihat pada gambar di samping, itu gambar A menunjukkan metode untuk melokalkan kebutuhan ruang. Sedangkan gambar B itu, menandai jarak dalam garis lengkung yang diperlukan untuk menyelaraskan gigi seri tengah dan lateral. Jarak ini menunjukkan berapa banyak perimeter lengkung yang akan diambil selama penyelarasan dari gigi seri mandibula, serta pada gambar C yaitu mengukur ruang yang tersisa di lengkungan setelah penyelarasan gigi seri. Nah, setelah itu, berapa banyak ruang yang akan dibutuhkan untuk gigi seri adalah hal yang penting untuk mengukur ruang yang tersisa untuk kaspit dan premolar dan penyesuaian molar. Masih dalam prosedur in the mandibular arch, itu yang kelima, yaitu hitung jumlah ruang yang tersisa di lengkung, di mana untuk penyusunan gigi molar dengan menggunakan perkiraan ukuran yang tersedia di lengkung setelah pelurusan gigi insisor. Catat nilai-nilai ini untuk setiap sisi, sehingga bisa mengisi format dental mix analysis. Berikutnya, yaitu ada prosedur of the maxillary arch. Nah, untuk maxillary arch ini sebenarnya prosesnya sama dengan mandibula, namun terdapat dua pengecualian. Yang pertama, grafik probabilitas yang berbeda digunakan untuk memprediksi jumlah gigi taring atas atau kaspid dan gigi premolar atas atau bikaspid. Nah, kelonggaran harus dibuat untuk memperbaiki overjet saat mengukur ruang yang akan ditempati oleh gigi seri yang disejajarkan. Perlu diingat bahwa lebar gigi seri bawah digunakan untuk memprediksi lebar gigi taring dan premolar atas. Tahap terakhir dari prosedur of the maxillary arch yaitu hitung jumlah ruang yang tersedia setelah pelurusan gigi seri maksila, di mana sama seperti mandibular, setelah melakukan perhitungan dan menandai bagian distal insisif lateral yang telah diukur sesuai kedudukan, ruangan yang tersedia bagi gigi 3, 4, 5 diukur dari distal insisif lateral setelah gigi tersebut menempati kedudukannya yang benar, sehingga mesial molar pertamanya tetap. Oke, pada yang terakhir itu ada mixed dentition analysis, di mana terdapat gambar yang menunjukkan mixed dentition. Pada gambar bagian kiri itu merupakan bilateral rahang gips pada pasien, sedangkan pada bagian kanan itu menunjukkan pengukuran analisis gigi campuran yang lengkap. Nah, dalam formulir ini terdapat prediksi untuk tabel probabilitas dan estimasi dari studi gips molar dan koreksi overjet. Perimeter lingkungan rahang total yang dibutuhkan itu dimasukkan di atas maksila dan mandibula. Baiklah, sekian dari saya. Semoga presentasi yang saya jabarkan sebelumnya dapat diterima dengan baik dan dapat diberikan nilai terbaik oleh Dok Iwa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.